Pemirsa, seorang perempuan yang bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM menjadi korban pemerkosaan oleh rekan kerjanya telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban. Ini diketahui menjadi korban pemerkosaan oleh 4 pegawai Kementerian Koperasi dan juga UKM di salah satu hotel di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dari 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan PNS dan kasus ini terjadi pada tahun 2019 lalu. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban mengatakan bahwa karyawati Kementerian Koperasi dan UKM menjadi korban pemerkosaan oleh rekan kerjanya telah mengajukan permohonan untuk perlindungan. Kemarin hari Senin sore sekitar jam 3 itu pengacara dari AKBP Dodi datang ke LPSK mengajukan permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Nah, dia menjelaskan tentang ceritanya seperti apa dari awal, termasuk juga memberikan beberapa dokumen untuk kami pelajari. Saat ini ya kami masih dalam proses penelaahan, masih melakukan investigasi. Ya. Tentu kami akan mengkonfirmasi juga keterangan dari pihak pengacara ini ke para pihak pemohon langsung. Ya, ada D, ada A dan L. Ya. Kemudian juga kami akan dalami dari pihak-pihak lainnya untuk menguji kebenaran dari apa yang disampaikan, termasuk juga mendalami soal apakah para pemohon ini memiliki kualitas sebagai justice collaborator atau tidak. Oke, itu tadi pernyataan dari LPSK. Kita simak terlebih dahulu sebelum kita berbincang dengan narasumber yang sudah hadir. Kita simak pernyataan lengkap dari Pak Teten Mas Duki berikut ini. Saya pribadi tidak mentolerir sedikit pun terjadinya praktek tindak kekerasan seksual. Kalau saat ini ternyata tadi dianggap masih belum memenuhi asas keadilan, ini yang justru kita akan tindak lanjuti. Kami menyadari kementerian belum punya SOP, belum punya kelembagaan, belum punya kesadaran di dalam penanganan tindak kekerasan seksual. Jadi ini sekaligus kita mau dandanin supaya kalau terjadi lagi kasus seperti ini udah ada sistemnya. Baik bagaimana menangani korban, pemulihan hak-haknya, dan pasca pendampingan mental dan fisik dan mental, konselingnya ini harus dilakukan. Yang ditekankan oleh Pak Teten salah satunya berkaitan dengan pembentukan anggota tim independen untuk mengusut tuntas kasus ini. Kita akan coba langsung berbincang mengenai hal ini bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio. Saya sapa terlebih dahulu, ini ada Pak Riza Damanik selaku anggota tim independen pencari fakta penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Kemenkop UKM. Selamat pagi. Selamat pagi, Salam sehat, Pak Riza. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan juga sudah hadir juga ada Ibu Kustiah Hasim, Koordinator Tim Advokasi dan Komunikasi Publik kasus korban pemerkosaan. Selamat pagi Bu Kustiah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke Pak Riza, saya mau ke Bu Kustiah dulu ya. Silakan. Bu Kustiah ini kan yang juga turut mendampingi korban ya Bu ya. Saya ingin tanya begini dulu. Kita tahu bahwa ini kan sudah beredar juga di media ya, bahwa kasus ini sebetulnya sejak tahun 2019. Ini menurut versi dari keluarga ya, makanya kita coba mendudukan perkara ini secara objektif. Tahun 2019 kemudian sempat dihentikan kasusnya dan ini dibuka kembali. Apa alasan kemudian ini dibuka kembali kasusnya Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Vita. Sebenarnya bukan dihentikan ya Mbak, tetapi ada proses-proses jeda panjang ini karena keluarga ini dari kementerian juga, pensiunan dari sana, terus juga kakak korban bekerja di situ juga, korban honorer di situ juga. Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan dari kementerian juga dan kepolisian dalam hal ini intervensi yang luar biasa yang kami sebut sebagai intimidasi itu ya. Jadi mereka ini tidak membuka ke publik dan tidak memiliki pendamping hukum. Baru kemudian bulan April mereka mencari pendamping hukum untuk konsultasi terkait itu April tahun berapa? April tahun ini. April tahun ini. Setelah pengajuan perceraian yang dilakukan oleh pelaku, karena korban dan pelaku ini kan dinikahkan ya. Saat proses hukum di tahun 2020 itu dinikahkan, dan dinikahkannya ini aneh ya. Jadi
dalam proses hukum, dalam kasus perkosaan begini tidak pernah ada terjadi korban dinikahkan dengan pelaku. Oke. Tetapi otaknya di sini ini kan pejabat Kementerian Koperasi dan Kepolisian yang berinisiasi menikahkan korban dengan pelaku. Pejabat kementerian ini bukan pelaku kan? Bukan, katanya saya dengar kabar dari korban itu kerabat dari pelaku, salah satu pelaku itu Oke. ada yang kerabatnya, terus pejabatnya ini menginisiasi menjadi otak untuk menikahkan ini dengan kepolisian. Nah, ini yang aneh adalah itu dalam proses hukum kan mereka setelah kejadian keluarga melaporkan kepolisian itu kan ditangkap ya. Setelah ditangkap kemudian ini sudah ada bukti ya, visum segala macam, kemudian mereka ditahan dan tiba-tiba selesai karena itu tadi keempat pelaku ini mereka sudah berkeluarga kecuali satu yang kemudian menjadi suaminya Yang itu menikahi ini yang pelaku. masih lajang. Oke. Ya. Nah itu tadi ya yang saya sebut proses Jadi intimidasi. pernikahan ini dalam arti Ya kami sebut sebagai pernikahan palsu ya. Yang tujuannya kalau kami lihat itu adalah untuk menggugurkan status mereka. Ini kan mereka P21 ya. Kemudian karena ada surat nikah yang diterbitkan, prosesnya juga lucu. Setelah menikah ini kemudian terjadi lamaran ya. Kalau di harusnya pernikahan biasanya baru lamaran dulu. menikah. Nah, ini karena untuk mengejar tadi itu. Dan kita baru tahu keluarga itu baru mengetahui ini sudah SP3, ada surat pemerintah. Anehnya lagi adalah ada tadi itu upaya damai melalui restoratif justice ya, yang kalau dalam kasus perkosaan itu seharusnya tidak diberlakukan. Bu Pusya sebentar, maaf saya harus potong dulu. Sebelum kita masuk ke konstruksi kasusnya, berarti alasan kemudian korban ini kembali membuka kasusnya setelah perceraian itu ada atau apa betul, sebetulnya? Ada proses yang kemudian keluarga menyadari dan korban itu ini proses penyelesaian tidak menggunakan azas prinsip keadilan dan pemenuhan hak korban. Jadi dia sudah menikah, kemudian si pelaku ini juga tidak pernah datang ke rumah setelah proses pernikahan dan mendapatkan beasiswa untuk Tapi S2. dinafkahi nggak pelaku Dinafkahi korban? 300.000 setiap bulan selama 12 bulan. Oke. Itu dinafkahi itu, terus kemudian muncul surat gugatan dari pelaku ini, Bu, gugatan cerai ya. Sebelum saya ke Pak Riza, tadi Ibu mengatakan bahwa ada intimidasi. Bentuk intimidasinya seperti apa, Ibu? Intimidasinya adalah keluarga didatangi oleh pejabat kementerian datang, terus yang kemudian pertemuan selanjutnya keluarga pelaku karena mereka punya anak istri itu dibawa ke keluarga untuk menemui korban dan keluarga, menunjukkan ini loh kami ini punya ini gitu. Gimana sih ini, kami menyebutnya itu sebagai intimidasi ya. Terus hanya satu yang pelaku kemudian yang menikah itu yang lajang itu. Oke. Ini kemudian keluarga diajak berdamai, udahlah berdamai, ini soal masa depan, ini nanti di Itu pengadilan. datang bersama pihak kepolisian juga? Kabarnya iya, Oh, difasilitasi. Tetapi kami dengar polisi membantah ya, tetapi pihak keluarga menyatakan diinisiasi oleh kementerian, difasilitasi oleh Oke, kepolisian. kita tangkap poinnya. Saya mau ke Pak Riza kalau gitu. Jadi versi konstruksi kasusnya, versi dari tim independen ini seperti apa? Jadi pertama perlu kami sampaikan bahwa ini udah ada beberapa peristiwa yang agak panjang ya. Jadi ada kejadiannya sendiri di 2019, ada pelaporan, termasuk juga pelaporan kepada Kementerian Koperasi dan UKM oleh pihak keluarga, lalu ada pelaporan kasus ini kepada kepolisian, ada proses hukum, ada penahanan, ya, ada pernikahan, ada SP3. Oke, rangkaian Ya, itu ya. rangkaiannya begitu ya. Lalu juga ada pelanggaran-pelanggaran disiplin yang diberikan kepada para pelaku di dalam kementerian sendiri ya. Baik itu 2 diantaranya sudah dipecat, ini yang pegawai honorer, 2 diantaranya awalnya diberikan penundaan kenaikan pangkat, lalu berikutnya diberikan hukuman untuk diturunkan pangkatnya dari grade 7 menjadi grade 3. Lalu belakangan terakhir kita mengetahui bahwa ada keberatan-keberatan dari pihak keluarga yang puncaknya 1 atau 2 hari yang lalu Pak Menteri menerima keluarga korban. Dalam pertemuan tersebut kami sampaikan di sini bahwa memang ada sanggahan-sanggahan dari keluarga korban. Baik itu yang terkait dengan proses pernikahan itu sendiri, ya, proses pengunduran diri korban di dalam Kementerian Koperasi, karena tadi disampaikan yang bersangkutan adalah
pegawai honorer di Kementerian Koperasi dan seterusnya. Nah, tentu dalam posisi informasi yang simpang siur ini, ya, kalau proses formal hukumnya kan sudah berjalan sebenarnya. Evaluasi pelanggaran-pelanggaran disiplinnya juga sudah berlangsung sesungguhnya. Nah, tapi karena ada perkembangan terbaru ini, bahkan kemarin disampaikan oleh pendamping hukum dari LBH Apik ya, kemarin menyampaikan, kebetulan juga ikut mendampingi pada pertemuan dengan Pak Menteri, bahwa LBH Apik sendiri menerima pengaduan itu pada bulan April tahun 2021, jadi tahun ini baru. 2022. 2022 tahun ini ya. Nah, dalam pelaporan itulah ada juga inisiatif untuk melakukan pra peradilan terhadap SP3 ya, yang disampaikan akan dilakukan pada bulan November yang akan datang. Nah, tentu dalam konteks itu Pak Menteri ingin ini diselesaikan secara tuntas, terang benderang. Ya, itulah kenapa dibentuk tim independen gabungan ini ya, dengan harapan nantinya ini bisa diberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku. Ya. Lalu juga di saat yang sama tentu hak-hak yang menjadi korban ya itu bisa terpulihkan. Kurang begitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lengkap, lebih detail kali ya soal konstruksi kasusnya, termasuk juga status dari 4 pelaku ini seperti apa saat ini. Kita tapi jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.